Hiduplah kamu bersama manusia sebagaimana pohon yang berbuah. Mereka melemparinya dengan batu, tetapi ia membalasnya dengan buah. Assalamualaikum sahabat santri. Semoga sahabat santri selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah kata-kata bijak dari Imam Ghazali. Baiklah, mari kita mulai. Kata-kata bijak tersebut berasal dari Imam Ghazali, seorang ulama, filsuf, dan sufi yang terkenal dengan julukan Hujjatul Islam atau pembela Islam. Kata-kata ini mengandung makna bahwa kita harus bersikap baik kepada semua orang, bahkan kepada orang yang berbuat jahat atau menyakiti kita. Kita harus mencontoh pohon yang berbuah, yang memberikan manfaat dan kebaikan kepada siapa saja, tanpa membeda-bedakan atau membalas dendam. Pohon-pohon yang berbuah tidak peduli jika ada orang yang melemparinya dengan batu, karena ia tahu bahwa buahnya lebih berharga dan bermanfaat daripada batu. Pohon yang berbuah juga tidak sombong atau merasa lebih mulia daripada pohon lain, karena ia sadar bahwa semua pohon adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan ini sesuai dengan ajaran Islam yang mengajarkan kita untuk berakhlak mulia, sabar, dan maaf memaafkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah tidak akan memaafkan kesalahannya." Dengan bersikap baik kepada semua orang, kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kecintaan dan kehormatan dari manusia. Sebaliknya, dengan bersikap buruk kepada orang lain, kita akan mendapatkan murka Allah dan juga kebencian dan permusuhan dari manusia. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk hidup bersama manusia sebagaimana pohon yang berbuah, yang selalu memberikan kebaikan dan manfaat tanpa membalas kejahatan dengan kejahatan atau kebencian dengan kebencian. Kita harus menghadapi segala cobaan dan ujian dengan sabar dan ikhlas, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menjaga akhlak dan perilaku kita agar tidak menimbulkan fitnah atau kerusakan di muka bumi. Kita harus menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia, terutama dengan sesama muslim yang merupakan saudara kita dalam iman. Kita harus saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, dan saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Dengan demikian, kita akan menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, sebagaimana yang dicontohkan oleh Imam Ghazali dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata berakhlak mulia adalah amalan dari Imam Ghazali, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah sahabat santri, untuk pembahasan berikutnya kita akan membahas mengenai apa itu akhlak mulia. Yuk kita lanjutkan. Akhlak mulia dalam Islam adalah sifat atau budi pekerti yang sesuai dengan ajaran agama Islam, dan seorang muslim haruslah memiliki akhlak terpuji. Akhlak terpuji
adalah akhlak yang mencerminkan keimanan, ketakwaan, kebaikan, dan keadilan dalam beribadah, bermuamalah, dan berperilaku. Beberapa contoh akhlak terpuji adalah ikhlas, sabar, syukur, jujur, adil, amanah, tawadhu, dan lain-lain. Akhlak mulia memiliki banyak manfaat, di antaranya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pahala dan ridhonya, memperbaiki hubungan dengan sesama manusia, dan menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai. Akhlak mulia juga merupakan tujuan utama dari diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sabda beliau, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Alhamdulillah, setelah kita mempelajari tentang akhlak mulia, sekarang kita akan belajar mengenai bagaimana cara berakhlak mulia dengan orang lain. Tapi sebelum itu, alangkah indahnya hidup ini jika kita nyeruput kopi dulu. Baiklah, yuk kita lanjutkan kembali belajarnya. Berakhlak mulia dengan orang lain adalah salah satu kewajiban seorang muslim, karena akhlak yang baik mencerminkan keimanan dan ketakwaan seseorang. Berikut adalah beberapa cara berakhlak mulia dengan orang lain yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, sedikit berselisih. Kita harus menghindari perselisihan, pertengkaran, dan permusuhan dengan orang lain, karena itu akan merusak hubungan dan menimbulkan kebencian. Kita harus bersikap santun, sopan, dan bijaksana dalam berbicara dan bertindak, serta menghormati perbedaan pendapat dan sikap. Kita harus berusaha untuk menjaga perdamaian dan kerukunan, serta mencari jalan tengah yang bisa diterima oleh semua pihak. Kedua, bersikap adil. Kita harus berlaku adil kepada semua orang tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, atau golongan. Kita harus memberikan hak-hak orang lain secara penuh dan tidak menzalimi atau memeras mereka. Kita harus menegakkan kebenaran dan keadilan serta membela orang yang terzalimi. Ketiga, meninggalkan sikap mencari kesalahan orang lain. Kita harus menjauhi sifat dengki, iri, dan hasud yang membuat kita selalu mencari-cari kesalahan dan kekurangan orang lain, serta menggunjing dan menjelek-jelekkan mereka. Kita harus bersikap positif dan husnuzan, yaitu berprasangka baik kepada orang lain dan mencari alasan untuk memaafkan kesalahan mereka. Keempat, berusaha memperbaiki keburukan-keburukan yang tampak. Kita harus berani untuk menasehati dan mengingatkan orang lain yang melakukan keburukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara yang lembut, hikmah, dan bijak. Kita harus menjadi teladan yang baik bagi orang lain dengan mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita harus membantu orang lain untuk meninggalkan dosa dan bertaubat kepada Allah. Kelima, mencintai dan menyayangi orang lain. Kita harus menumbuhkan rasa cinta dan sayang kepada sesama manusia, terutama sesama muslim yang merupakan saudara kita dalam iman. Kita harus saling berbuat baik, tolong-menolong, dan bantu-membantu dalam kebaikan dan takwa. Kita harus saling memberi, berbagi, dan bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Kita harus saling mengunjungi, menjenguk, dan mendoakan orang yang sakit atau berduka.
Baiklah sahabat santri, semoga penjelasan ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk selalu belajar berakhlak mulia, baik dengan Sang Pencipta maupun antar sesama manusia. Jika Anda mempunyai pendapat lain, silakan ketik di kolom komentar. Karena pendapat sahabat santri sungguh sangat membantu kita untuk belajar menjadi lebih baik. Jika sahabat santri menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe. Dan bagikanlah video ini supaya bermanfaat. Terima kasih sudah mengunjungi channel John Santri. Wassalam.